Hai teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman daripada series Halo Season 1 episode 2. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode 2 dibuka dengan berlatar di pusat pelatihan UNSC Spartan pada 22 tahun silam, dengan memperlihatkan seorang John yang nantinya akrab disebut sebagai Master Chief. Ketika yang lainnya tengah tertidur, John secara diam-diam menyusuli satu rekannya dengan nomor 066. Sorry. John. I'm not going. Well, change your mind. Can't let you go. Every Spartan has to do. That ain't training, man. That's programming. Yup, pria ini adalah Soren. Soren dan John sebelumnya sepakat akan kabur dari sini bersama-sama. Namun pada akhirnya John berubah pikiran sehingga memutuskan untuk tetap berada di sini dan mengikuti pelatihan. Karena Soren ini adalah orang yang cerdas dan ia menentang pernyataan John itu bukanlah merupakan pelatihan, melainkan itu adalah pemrograman. Soren mengingatkan sekaligus memberitahu bahwa Halsey itu adalah orang jahat yang hanya mementingkan ego saja. Dan Soren meminta untuk John memikirkan hal itu. You can see what Halsey did. This place cost me my arm. Come with me. You've got 5 minutes. And then I'm waking up the entire camp. No more direct path through space. What? Di sini Kwon menanyakan mengapa John tidak membiarkan dirinya Kwon dieksekusi saja oleh orang-orang di sana. Dijawablah oleh John bahwa membiarkan gadis remaja dieksekusi tanpa perbuatan salah itu adalah hal yang bodoh dan keliru. Manusia setengah robot dengan julukan Spartan tidak sepatutnya memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, karena memang didesain untuk itu. Tetapi setelah menyentuh objek penemuannya, hal itu membuat John sedikit dapat merasakan apa yang kebanyakan manusia rasakan, yaitu rasa kasih sayang. Di sini kepala pimpinan tertinggi di planet ini menanyakan pada Halsey bagaimana bisa John dapat lolos. Halsey berspekulasi kemungkinan lolosnya John adalah karena benda atau objek yang John bawa dari Madrigal. Benda itu sendiri mampu menciptakan medan energi yang sangat besar. So if you have a plan, the committee should hear it. Just keep it light. We won't have his exact location, but we'll be close. Still no contact, and his beacon is turned off. We exited slip space into an asteroid field. Tell me how the plan. Everything dies. Buckle up. Get the boss. We're fine. Ladies and gentlemen, put your weapons down. On here wanted you dead, be dead. Nice you to drop by. Welcome to the rubble.
Yap, ini adalah Soren, teman lamanya John, dan keduanya baru dapat kembali bertemu setelah 22 tahun tidak bertemu. John mengunjungi planet ini adalah untuk menitipkan Kwon Ha sekaligus bersilaturahmi dengan Soren, teman lamanya. Sembari berjalan-jalan di tempat ini, Soren memberitahu bahwa pimpinan tertinggi di planet Madrigal saat ini dipegang oleh Fincher, dan Fincher sendiri terpilih oleh UNSC sebagai pimpinan baru di Madrigal. Fincher yang merupakan pemimpin membuka sayembara barang siapa yang bisa mendapatkan Kwon Ha entah dalam keadaan hidup ataupun mati, maka ada imbalannya berupa kekayaan. Soren memperkenalkan tempat ini dihuni oleh orang-orang tertolak, terkutuk, penjahat, dan pemberontak. Di samping itu, Soren juga merupakan pemimpin di tempat ini sehingga tidak ada yang berani dengannya. Lalu kemudian keduanya diajak menaiki kereta gila. Mind the gap. So many secrets. Soren memperkenalkan John kepada putranya dan juga istrinya. Berpindah pada galaksi lainnya yang dihuni oleh ras alien namun lokasinya tidak diketahui. Ini adalah alien yang berhasil kabur ketika di Madrigal. Lalu kemudian ia menceritakan bahwa objek yang ditunggunya di gua kini diambil oleh Demon. Singkat cerita, ras alien menyebut objek itu dengan relik serta menjuluki John sebagai Demon, dan yang terakhir menjuluki Maggie sebagai yang terberkati. Si jelek kemudian memberitahu bahwa ketika Demon menyentuh reliknya ada efek yang dirasakan. Dan itu sama persis seperti ketika Maggie menyentuh tutur si jelek alien. Mendengar itu, kepala pemimpin dari si jelek langsung berambisi ingin mengambil relik itu kembali, karena menurutnya itu merupakan salah satu kunci yang harus dimiliki. Lalu ditanggapilah oleh Maggie bahwa ia akan mengambil batu kunci itu seorang diri. Oleh karenanya si jelek tidak ingin Maggie si cantik terluka, maka si jelek menyarankan untuk lebih baik di sini saja. Lalu ditanggapilah lagi oleh Maggie dengan menyatakan bahwa dirinya tidak akan berkhianat dengan ras alien dan akan terus selalu setia. Jika kita melihat obrolan dari Maggie dan si jelek, saya berspekulasi mungkin Maggie mempunyai masa lalu yang kelam dengan ras manusia. Pasca kepergiannya John, kini petinggi-petinggi pun menggelar rapat di sini. Yang mereka keluhkan adalah John yang sudah tidak bisa dikendalikan sebagai garis terdepan atau mesin tempur untuk upaya perang. Singkat cerita, Halsey telah memikirkan ini dari jauh-jauh hari, dan oleh sebab itu di ruang labnya ia telah mengembangkan sistem baru yang memperluas kemampuan Spartan secara menyeluruh. Serta Halsey menyebut sistem itu dengan Cortana. Untuk cara kerjanya yaitu Cortana akan menimpa kesadaran Spartan dan menggantinya dengan kecerdasan buatan, dan dengan Cortana tentunya akan tercipta Spartan yang lebih mematikan, sehingga ini disebut sebagai peningkatan dan yang terpenting dapat terkendali. Dari idenya itu tentunya ada saja yang menentangnya, termasuk bapak kapten yang satu ini, karena menurutnya bagaimanapun juga John adalah manusia dan bukan murni robot, sehingga kita sebagai manusia tidak bisa seenak jidatnya menggantikan pikirannya dengan kecerdasan buatan. Karena Halsey ini adalah orang yang cerdas, jadi ada saja jawabannya untuk menjawab penentangan dari Kapten Jacob, yaitu Spartan ditingkatkan dan dilatih untuk satu tujuan, yakni bertempur untuk kita alias ras manusia yang identik melawan alien, sehingga dengan dibantu oleh sistem Cortana hal itu akan membuat ras manusia dapat memenangkan perang ini. Akhirnya pemikiran Halsey ini disetujui oleh pimpinan tertinggi, dan segera setelah John kembali maka Halsey dapat langsung mengerjakannya. Cerita kemudian berpindah dengan berlatar di planet Madrigal dengan Fincher yang tengah mengeksekusi sisa-sisa rakyat yang masih berusaha memperjuangkan kepemimpinannya yang lama yang sebelumnya dipimpin oleh ayahnya Kwon Ha. Remember the tale of the rebel Jin?
How magical is his? He was always looking away to cut a deal with the UNSC. Fincher hated my father. I know how you feel. I want justice.